Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Korunisa akan mempresentasikan mengenai verb. Pertama yaitu pengertian dari verb. Pengertian dari verb yaitu kata kerja. Kata kerja ini meliputi tindakan, kejadian, keadaan, dan juga sikap. Nah, fungsi dari verb ini juga untuk menyatakan keempat ini. Untuk penggunaan verb ada 4. Yang pertama yaitu verb 1. Verb 1 ini digunakan untuk umum. Jadi ini tidak menjelaskan mengenai waktunya itu kapan. Kemudian untuk yang kedua yaitu verb 2. Verb 2 ini yaitu digunakan untuk past atau dalam artiannya verb 2 ini digunakan untuk hal yang sudah dilakukan di masa lampau. Kemudian yang ketiga yaitu verb 3. Verb 3 ini digunakan untuk masa lampau juga, akan tetapi verb 3 ini digunakan untuk perfect tense dan juga passive voice. Nah, yang keempat yaitu ada verb ing. Verb ing ini digunakan untuk hal yang sedang dilakukan. Nah, ciri-cirinya ditandai dengan penambahan ing di belakang verb atau kata kerja. Nah, contoh dari verb 1 yaitu ada pada kata sleep. Sleep ini artinya tidur. Nah, sleep ini sudah termasuk verb 1. Akan tetapi, jika untuk digunakan untuk kata ganti orang ketiga atau subjek orang ketiga, yaitu she, he, it, maka tinggal ditambahi s di belakangnya. Dari yang semula sleep menjadi sleeps. Kemudian contoh dari verb 2 atau past. Nah, untuk contoh dari verb 2 ini dibagi menjadi 2, yaitu irregular verbs dan regular verbs. Nah, pengertian dari irregular dan regular ini apa? Irregular itu artinya tidak beraturan, sementara regular itu beraturan. Contoh dari regular. Yang pertama yaitu achieve atau pencapaian atau tercapai. Nah, achieve ini awalnya kan verb 1. Nah, jika dijadikan verb 2 atau sudah tercapai artinya, nah maka ditambahi ed di belakangnya. Ini termasuk regular verbs atau beraturan. Jadi beraturan itu apa? Yang awalnya achieve jadi achieve. Tinggal ditambahi ed, tidak mengubah kalimat itu, tidak mengubah kata itu. Kemudian contoh dari irregular verbs yaitu begin. Begin artinya mulai. Nah, begin ini verb 1. Kemudian jika dijadikan verb 2 menjadi begin. Nah, dari sini kan sudah kelihatan. Kalau yang awal tadi tinggal ditambahi ed jadi achieve. Nah, kalau ini begin jadi begin. Ini termasuk dari irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Sama dengan verb 2, verb 3 juga dibagi menjadi 2, yaitu irregular verb dan juga regular verb. Nah, contoh dari regular verbs itu yaitu study untuk verb 1, kemudian verb 2-nya studied, verb 2, dan verb 3-nya studied juga. Jadi, bentuk verb 2 dan verb 3-nya ini sama. Ini termasuk ke regular verbs. Yang kemudian untuk irregular verbs contohnya yaitu go. Go ini artinya kan pergi. Nah, untuk verb 1 go pergi, untuk verb 2 menjadi went pergi juga, tapi masanya lampau keterangannya. Kemudian yang ketiga verb 3-nya yaitu gone. Kemudian untuk verb ing yang menyatakan sedang dilakukan yaitu contohnya adalah walk. Walk artinya berjalan. Nah, walk ini kan masih verb 1, masih umum. Jika ditambahi dengan ing maka artinya sedang berjalan. Dari walk verb 1 menjadi walking, sedang berjalan. Nah, untuk jenis verb yaitu ada 3. Yang pertama adalah action verb, yang kedua adalah modal verb, yang ketiga adalah auxiliary verb. Nah, untuk contoh dari action verb atau tindakan yaitu Lucas raise his hand. Raise artinya mengangkat, jadi artinya Lucas mengangkat tangannya. Mengangkat ini termasuk dalam kata kerja yaitu tindakan. Tindakan Lucas apa? Tindakannya yaitu dia mengangkat tangannya.
Nah, kemudian untuk modal verb ini digunakan sebelum action verb ataupun auxiliary verb. Ibaratnya sebagai pembantu gitu. Nah, contoh dari modal verb yaitu di sini ada is. Contohnya adalah Haru is going to Japan. Nah, modal verbnya yaitu is karena dia berada di depan action atau di depan going. Going ini kan masuk ke dalam action verb. Nah, di depan going ada is sebagai modal verb. Kemudian yang terakhir yaitu ada auxiliary verb. Auxiliary verb ini adalah kata yang menghubungkan suatu subjek dengan kata benda ataupun sifat yang menggambarkan mengenai subjek tersebut. Contoh dari auxiliary verb ini adalah we are your new neighbor. Nah, auxiliary verbnya yaitu ada pada are. Are ini sebagai penghubung dari we dan neighbor. We ini artinya kan kita. Nah, kita ini siapa? Kita adalah tetangga barumu. Nah, ini contoh dari auxiliary verb. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.